Assalamualaikum Mas Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah bisa dimulai ya? Langsung mulai aja. Saya buka dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabati yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngaji Nusantara, meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ngaji Nusantara pada sore hari ini. Oke, langsung saja. Sebelum kita memulai ngaji Nusantara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Oke, cukup. Langsung saja ke pasal yang pertama. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Miftah. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Alhamdulillah ya, kita semua bisa ngaji kembali. Sebelumnya saya di sini menggantikan Mas Sakti ya, yang sedang sakit. Semoga kita doakan Mas Saktinya segera sembuh kembali dan sehat kembali. Ya. Oh ya, sebelum ngaji, alangkah baiknya kita doakan dulu ya. Kita kirim hadiah Fatihah pada guru kita, kemudian pada mu'alif kitab ini, Ta'lim Muta'alim, Syekh Zainurzi, kemudian ya untuk pada seluruh kita agar supaya menjadi amal baik mereka di akhirat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati khusun ila hadrati mu'alif. Dari kitab Ta'lim Syekh Az-Zanurzi Al-Alim. Wa ila hadrati ila guru-guru kita semua. Syekhuddin Astingal, Mbah Zubair, kemudian Mbah Maimun Zubair, dan pada keluarga-keluarga kita, semoga ngaji sore ini ya istilahnya apa ya, menjadi amal baik, amal jariah bagi beliau. Al-Fatihah. Ya, langsung dimulai aja ya ini ya. Langsung dimulai aja pada pasal yang pertama. Bisa dibuka ya pada pasal pertama. Oh ya, kemarin kan kita flashback dulu ya ini ya. Biar enggak itu. Kemarin kita itu menjelaskan terkait kitab ini, terkait Muqaddimah. Kemudian dijelaskan bahwasannya di kitab ini ada 13 pasal. 13 pasal ya. Kemarin masih ingat ya, ada 13 pasal. Yaitu kemarin itu ada faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqh wal fadli, sampai yang terakhir itu pasal apa itu? Fima yajlibu rizqa wa ma yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Nah, kita pada minggu ini kita lanjut ke fase yang pertama ya. Pertama ya, Din ya.
hakikat ilmu, fikih, dan keutamaannya. Nah, kemudian ada beberapa poin nantinya yang kita bahas terkait di fase ini, yaitu kewajiban belajar, terus keutamaan ilmu, sama belajar ilmu akhlak, dan juga ilmu yang fardu kifayah dan haram. Ya. Saya mulai aja ya di fase yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifu rahimakumullah. Nafa'ana bihi wa kullu min fiddaran. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wal fadli. Jadi faslun ya pasal ini menjelaskan nanti pasal terkait hakikat ilmu, kemudian fikihnya juga, pemahamannya maksudnya, kemudian wafat lihi, keutamaan ilmu itu tersebut. Nah, awal fasal ini itu diawali dengan hadis yang sudah masyhur lah, maksudnya hadis yang sudah arif, sudah terkenal, yang kita semua ya. Yang pertama, ini saya baca matanya aja ya, baca matan kitabnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, jadi sahabat-sahabat semuanya kan sini pasti sudah nggak asing lagi dengan apa istilahnya hadis ini ya, maksudnya sudah terkenal lah bahwasanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi muslim, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Ini tidak ada perbedaan. Bahwasanya itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, jadi di hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Nah, nantinya itu ada beberapa, enggak semua ilmu, nah ini tak baca aja ya, enggak semua ilmu, akan tapi ada beberapa ilmu yang wajib, kemudian nanti hukumnya juga ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Jadi kan di sini ada hukum fardu kan teman-teman semuanya sudah tahu semuanya ya, bahwasanya hukum fardu di sini ada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ini diwajibkan kepada hanya untuk individu-individu saja. Nah, yang fardu kifayah ini apabila sudah ada satu yang melaksanakan, itu kewajibannya gugur. Akan tapi apabila tidak ada yang melaksanakan, maka berdosa semuanya. Itu fardu macam-macam hukum fardu ain dan fardu, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Nah, awal fase ini itu sudah menekankan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi kita semuanya. Nah, di sini ada tambahan lagi. I'lam bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wal muslimat talabu kulli ilmi. Jadi ketahuilah bahwasanya i'lam bi annahu, tadi tidak semuanya bahwasanya tidak semua ilmu itu wajib dituntut bagi setiap muslim dan muslimat. Akan tapi lanjutannya, bal yuftaradu, diwajibkan, alaihi, yaitu penuntut ilmu, talabul ilmi hal. Jadi tidak semua ilmu itu diwajibkan dituntut oleh setiap muslim dan muslimat. Akan tetapi yuftaradu, diwajibkan, ya ini yuftaradu dianjurkan sekali, itu menuntut ilmu hal. Jadi ilmu hal di sini kalau di syarahnya itu ilmu hal itu ilmu terkait ilmu fikih, terkait ilmu pelajari tata cara sholat, wudhu, ilmu agama lah, ilmu hal itu kalau di syarahnya. Kama yuqalu, seperti ucapan afdalu ilmi, ini yang ucapan Syekh Jarruzi ya. Afdalul ilmi
ilmul hal wa afdalul amali hifdhu hal. Nah, jadi aja ucapan di kitab ini bahwasanya afdalul afdalul jadi paling utamanya ilmu di sini adalah ilmu hal. Ilmu hal tadi ilmu agama terkait bagaimana kita mempelajari istilahnya rukun sholat, syariat sholat dan lain sebagainya. Kemudian ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan manusia, yaitu ilmu hal. Nanti kalau di bawahnya lagi nanti ada, maksudnya ini saya bacakan aja yang fasal ini ya. Terus lanjut, tadi ada perkataan bahwasanya afdalul ilmu yaitu ilmu hal wa afdalul amal hifdhu hal. Jadi sebaik-baiknya yang paling utama dari ilmu yaitu ilmu hal dan yang lebih utama dari amal yaitu hifdhu hal. Artinya menjaga keadaan agar kita tidak melakukan istilahnya kesia-siaan dan kerusakan seperti itu. Nah, jadi di sini bahasanya diterangkan tadi ya pada fasal ini yang pertama tadi ditekankan bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat, akan tetapi tidak semua ilmu itu diwajibkan kepada muslimin dan muslimat. Akan tetapi di sini dianjurkan, ini pada zamannya penulis ya, Syekh Azruzi, ketika dulu kan masih adanya ilmu agama ukhrawi dan duniawi itu. Kalau sekarang itu beda lagi konteksnya nanti. Nanti kita diskusi aja. Nah, kemudian oh ya, ini saya mumpung ingat ya menjawab pertanyaannya Mas Dani. Mas Dani yang apa? Kemarin nanya terkait Syekh Azruzi ini itu ya, hidup di masa khalifah siapa ya? Setelah saya cari-cari Az-Zanursi ini wafatnya tahun 640 Masehi ya. 640 Masehi itu, tapi itu wafatnya kemungkinan beliau juga itu kan lahirnya belum ditemukan, masih simpang siur tanggalnya kan. Kemudian pada tahun 6400-an Masehi itu masih di kepemimpinan Khulafaur Rasyidin, masih pada kepemimpinan Umar bin Khattab setelah Abu Bakar. Ya, kemungkinan Syekh Zanursi ini hidup di masa khalifah yaitu kepemimpinannya Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, seperti itu. Jadi dulu itu sangat dianjurkan sekali untuk mempelajari, sangat diwajibkan mempelajari ilmu agama tersebut. Karena terus ini, nah ini kan ada lanjutannya ya. Jalur ilmu. Kemudian wa yuftaradu 'alal muslimin talabul ilmi ma yaqa'u fi halihi. Jadi wa yuftaradu wajibna bagi setiap orang Islam itu diwajibkan untuk menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa yang diperlukan saat itu dan kapan saja. Ya kan saat itu kan perlunya masih diperlukan bagaimana ilmu untuk apa ya? Untuk melaksanakan kewajiban seperti sholat, puasa, zakat, tata caranya kan itu bagaimana kan saat itu kan masih bingung. Masih pada zaman-zaman Nabi Khalifah Rasyidin itu masih zaman-zaman istilahnya apa ya, berdakwah lah. Nah, fi ayyi halikan fa innahu itu. Nah, kemudian lanjutnya ya. Tadi kan wa iftaradu 'alal muslimin talabul ilmi ma yaqa'u fi halihi fi ayyi halikan. Fa innahu la budda lahu minas sholati wa yuftaradu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholati. Biqadri ma yu'addi bihi fardhus sholat. Nah, tadi kan berdasarkan maksudnya diwajibkan pada setiap muslim atau muslimat ini untuk mencari ilmu
eh, apa yang dibutuhkannya. Kalau zaman dulu itu masih butuh terkait rukun iman, di sini jelaskan terkait bagaimana syarat sholat, makanya dianjurkan untuk mempelajari tersebut. Nah, ini kan tadi hukumnya tadi itu fardu ain, maksudnya fardu ain. Yang pada hadis pertama itu faridatun ala kulli muslimin, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu hukumnya maksudnya fardu ain, diwajibkan setiap individu. Nah, bisa menjadi hukum fardu kifayah itu ketika memang seperti hal ketika memang di masyarakat atau di suatu wilayah itu tidak ada orang yang menuntut ilmu seperti beberapa ilmu ya, ilmu memandikan jenazah, ilmu menguburkan jenazah, seperti ilmu-ilmu tersebut kan ketika tidak ada yang mempelajari atau tidak ada yang menuntut ilmu pada suatu wilayah tersebut, maka itu ya kena dosa semuanya. Soalnya hukumnya fardu kifayah. Akan tapi kalau di suatu wilayah tersebut sudah ada 5 atau sebagian masyarakat yang menuntut ilmu atau belajar terkait hukum syariat Islam, kemudian hukum ilmu agama terkait memandikan jenazah dan lain sebagainya tersebut, itu ya sudah gugur seperti itu. Ibaratnya kalau di suatu wilayah atau di desa atau perkotaan itu wajib lah ada orang-orang yang menuntut ilmu, itu fardu kifayah. Soalnya ketika tidak ada di dalam syarah kitab ini juga dijelaskan bahwasanya pemerintah ini wajib memaksa sebagian masyarakatnya untuk apa? Menuntut ilmu. Nah, inilah kewajiban kita untuk menuntut ilmu itu sangat apa ya? Sangat ditekankan sekali. Kemudian wayajibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadri ma yu'addi bihil wajib. Jadi juga setiap orang Islam alaihinya itu kembali ke Islam itu mempelajari ilmu atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Nah, seperti itu. Yang maksudnya yang selanjutnya di anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardhan. Nah, jadi setiap orang muslim ini wajib mempelajari ilmu yang untuk mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakan untuk memenuhi kewajiban seperti tata cara sholat, kemudian kan itu kewajiban seorang muslim kan, ada rukun Islam, ada masih hafal apa enggak? Mau jangan lupa rukun Islam ya sholat, puasa, zakat, syahadat gitu ya. Nah itu kita wajib menggali ilmu untuk mempelajari, untuk mengetahui syarat-syarat bagaimana syarat sah sholat, rukun sholat, kemudian apa saja yang membatalkan sholat. Nah itu kita diwajibkan. Kita juga di sini lanjutannya kita juga diwajibkan untuk mempelajari sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban. Misal ya, jadi ketika haji, maksudnya kan sekarang konteksnya kalau sekarang kan haji kan sudah naik pesawat, maksudnya naik penerbangan kapal terbang dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita juga wajib mempelajari bagaimana harus ada sebagian dari kita umat Islam itu belajar terkait ilmu penerbangan dan sebagainya. Seperti itu. Di sini kan dijelaskan wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajib yakunu wajiban. Jadi mempelajari ilmu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban kita itu hukumnya wajib juga. Kemudian wa kadzalik fi saumiz zakati in kana lahu mal wal haj. Nah, itu ada. Maksudnya ilmu agama wa kadzalik fi saumi sampai mana? Wa kadzalik fi saumi waz zakati. Oh ya itu sampai.
Melajari kemudian juga melajari terkait ilmu mal di sini, ilmu apa istilahnya ya? Berdagang, muamalah. Terus kayak haji wajib alaihi wa kadzalika fil buyu'i in kana yatajiru. Ilmu tentang buyuk maksudnya jual beli. Kemudian ilmu tentang berdagang lah. Kita itu juga diwajibkan itu. Ketika kita menjadi pedagang, kita seharusnya itu wajib, kalau ini contohnya ya, ketika kita menjadi bermuamalah atau kita berdagang, kita wajib mengetahui ilmunya keseluruhan syarat dagang agar kita supaya kita itu dapat menghindari perkara yang subhat, istilahnya perkara yang tidak jelas, apalagi yang haram. Nah, itu kita dianjurkan untuk menuntut ilmu berdagang tersebut. Kemudian, nah kan tadi berdagang. Nah, ini ada ucapan Muhammad bin Ali Al-Hasan. Kenapa ini ada, maksudnya Muhammad bin Al-Hasan ini pernah ditanya ya ketika itu, qila li Muhammad bin Hasan rahimahullah ala tusannifu kitaban fi zuhdi. Nah, ini ala tusannifu, kenapa kamu tidak menyusun kitab tentang zuhud? Muhammad bin Hasan itu pernah ditanya, loh, kenapa kamu tidak menulis, kan beliau kan seorang apa ya istilahnya ya, apa ya, guru lah, maksudnya seorang guru ustadz. Kenapa beliau ini ditanya entah seorang muridnya atau sahabatnya, loh, kenapa kamu tidak menulis kitab tentang zuhud? Kemudian Muhammad bin Hasan ini menjawab, qala, ini Muhammad bin Al-Hasan, sonaftu kitaban fil buyu. Aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Nah, yakni maksud beliau, az-zahidu may yataharrazu anis subhat wal makruhat fit tijarah. Nah, ini maksud beliau ini adalah, beliau kan tadi kan ada yang bertanya, kenapa kamu nggak menulis kitab tentang zuhud ya, perilaku zuhud, perilaku yang menjaga diri dari perbuatan yang tercela, perbuatan yang maksiat dan dosa. Kenapa nggak menulis kitab itu? Saya telah menulis kitab buyuk. Yang dimaksudkan di sini supaya dalam supaya terkait kitab jual beli tersebut itu beliau juga jihadnya juga itu untuk menjaga diri dari hal-hal yang subhat, maksudnya yang tadi tidak jelas, tidak halal. Dalam perdagangan kan itu kita harus hati-hati sekali. Nah, oleh karena itu saya istilahnya Muhammad bin Al-Hasan ini menjelaskan pengertian zuhud di konteks yang lainnya, tapi malah diejek sahabatnya, diejek lah, ya, maksudnya di apa istilahnya, dilokno. Ya, seperti itu. Wa kadzalik yajibu sa'irul muamalat wala hirfah. Nah, jadi setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan itu wajib mengetahui tata cara berdagang dalam Islam. Nah, istighalu bi syai'in minha iftaradu alaihi ilmu taharruj anil harami fih. Nah, jadi ya tadi seorang yang seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya setiap orang pedagang itu di sini diwajibkan untuk mengerti ilmu berdagang, untuk mengerti apa yang dihalalkan untuk dijual, apa yang haram untuk dijual, terus kemudian diwajibkan untuk mengerti sesuatu apa istilahnya yang subhat. Ini konteksnya dalam ilmu gadang ya, ilmu jual beli ya. Di sini jelaskan konteksnya dalam ilmu jual. Ilmu yang lainnya juga sama, maksudnya kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian wa kadzalik iftaradu alaihi ilmu ahwal al-qalbi min tawakkal wal inabah wal qasiyah waridha fa innahu waqi'u fi jami'il ahwal.
Nah, kemudian wakadalik, kemudian setiap orang Islam juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan terkait ilmu ahwalil qulub, maksudnya keadaan hati, maksudnya kebatinan. Seperti minat tawakal wal inabah, seperti tawakal, tobat, terus khosyat. Khosyat ini takut kepada Allah, kemudian ridho. Karena sesuatu keadaan hati ini itu terjadi pada segala keadaan. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut, wasaraful ilmi la yakhfa ala ahadin id huwa muhtas. Nah, ini udah masuk kepada apa ya, keutamaan ilmu. Wasaraful ilmi, tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu. Li'anna jami'al khisal siwal ilmi yastariku fiha. Karena itu khusus dimiliki umat manusia. Jadi di sini masuk keutamaan ilmu. Tidak ada yang meragukan keutamaan ilmu karena ilmu ini seperti yang saya jelaskan sekilas kemarin itu, ilmu ini hanya dimiliki, al-akal ini hanya dimiliki oleh manusia. Kita sebagai manusia itu diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akal dan ilmu ini. Dikarenakan apa istilah, maksudnya binatang dan lain sebagainya, malaikat juga itu wajib bersujud kepada Nabi Adam. Seperti contohnya itu. Kemudian lanjut aja terkait. Ini dijelaskan mengangkat derajat Nabi Adam ini. Li'anna jami'al khisal siwam ilmi yastariku fiha al-insan wa sa'ira hayawanat. Itu yang membedakan tadi ya, kita diberi kelebihan ilmu, kita dibedakan dari hewan hayawan. Maknanya daripada hewan. Kemudian wabihi ai ilmu, maksudnya wabihi dengan ilmu, adhara ini mengangkat ya, menjelaskan Allahu Ta'ala. Jadi dengan ilmu Allah mengangkat fadlu Adam alaihi assalatu wassalam alal malaikah wa amarahum bisujudillah. Jadi wabihi adhar, maksudnya dengan ilmu Allah Ta'ala itu mengangkat derajat Nabi Adam di atas para malaikat. Oleh karena itu malaikat diperintahkan untuk bisujudillah, untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wa innama ay ilmu, sungguhnya itu saraful ilmu likaunihi wasilah ila taqwa allati yastahiqu biha al-karamah indallahi ta'ala. Jadi saraful ilmu, jadi ilmu ini sungguhnya sangat penting karena ia menjadi perantara atau menjadi wasilah untuk kita bertakwa kepada Allah. Untuk manusia ini bertakwa kepada Allah. Nah, dengan bertakwa kepada Allah, kita kedudukan manusia ini akan terhormat di sisi Allah. Nah, itu semuanya indallahi ta'ala wa sya'adatul abadiyah. Nah, itu dan itu termasuk keuntungan yang abadi. Sebagaimana ini sebagaimana kama qila li Muhammad ibni Hasan ibni Abdillah, bagaimana yang diucapkan pada syair Muhammad bin Hasan Abdillah. Nah, syairnya seperti ini ya. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamihi wa kun mustafidan kulli yaumin ziyadah minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidah. Nah, saya jelaskan sini. Ta'allam, maksudnya belajarlah.
fa innal ilma zinul li ahli, karena sebab ilmu itu menjadi penghias bagi pemiliknya. Wa fadlun dan menjadi keutamaan, wa unwanul likulli mahami, pada pemiliknya. Wa kun mustafidan, dan sibukkanlah hari-harimu kulli yaum, wa kun mustafidan kulli yaum ziyadah, jadi sibukkanlah hari-harimu untuk menambah minal ilmi wasbah fi buhuril fawaid. Sibukkanlah hari-harimu untuk menambah ilmu, tasbih fi buhuril fawaid, dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Lanjut syairnya, tafaqqah fa innal fiqha afdalul qaidi ilal birra wat taqwa wa adlul qasid wal alamul hadi ila sunanil huda wal hisnu yunji min jami'is syada'idi wa inna faqihan wahidan mutawari'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Jadi dalam syair ini Muhammad bin Hasan itu jelaskan, belajar tafaqqah fa innal fiqh. Belajarlah ilmu agama karena ilmu agama adalah ilmu yang afdol, ilmu yang paling unggul, karena ilmu agama ini ilal birri wa taqwa, membawa kita kepada kebaikan dan membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Wa adlul qasid. Dan itulah istilah ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Wa alamu ilmu agama tadi, al ilmu fiqhi al hadi ila sunanil huda, menjadi petunjuk bagi menjadi petunjuk kepada jalan yang lurus, sunanil huda. Wa ala hadi ala hisnu yunji min jami'i syada'i, yakni jalan petunjuk, yakni menjadi jalan petunjuk, ya maksudnya jalan yang lurus itu maksudnya ilmu fikih di sini menjadi petunjuk atau menjadi petunjuk kita. Ya, kemudian fa innal faqiha wahidan muta'awwid asyaddu 'ala syaitani min alfi abid. Ya, laksana benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Fa inna faqih, oleh karena itu orang yang ahli ilmu agama dan bersifat wara, wahidan mutawarri'an, bersifat wara, itu lebih asyaddu, lebih berat, ala syaitan min alfi abid, lebih berat bagi setan untuk menggoda, bagi setan daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah tadi. Jadi menggoda satu orang yang alim itu bagi setan lebih berat daripada ia menggoda 1000 orang yang bodoh. Nah, seperti itu. Syairnya ini maksudnya keutamaan ilmu dari syairnya Syekh Muhammad. Jadi kita dianjurkan untuk belajar ilmu karena ilmu ini sebagai penghias bagi pemiliknya, sebagai penerang. Maksudnya ilmu ini menjelaskan. Besok ya kita bahas ilmu, definisi ilmu ya. Mungkin sore ini cukup sampai di sini dulu ya, Denny ya. Tadi pada syairnya Imam Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah. Ya. Oke, Mas. Ya. Ya. Ada tanya jawab lagi. Ya, mungkin selanjutnya yakni sesi diskusi bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya atau memberi pendapat atau tanggapan, bisa silahkan on mic ya.
Mungkin sahabat-sahabati ada yang mau bertanya? Mau bertanya, Mas. Assalamualaikum. Oh iya, ini Mbak Fatin dulu ya, sahabati Fatin dulu. Oke. Niko, bahasa Inggris. Kalau kita punya, kita itu mengetahui sesuatu, tapi kalau misal kita tidak melakukan hal itu, tapi diberitahuan pada orang lain, kita kan kayak rugi gitu loh, Mas. Gimana ya? Tapi orang lain itu bertanya tentang sebuah amalan, apakah kalau kita ingin kayak gini amalannya, kamu tahu enggak gitu kan? Kita tahu, tapi kita belum sanggup melakukannya. Itu baiknya kita memberitahu atau tidak? Soalnya kan katanya merugi kalau kita tidak melakukan apa yang kita bicarakan gitu loh, Mas. Gitu. Apa kita harus berusaha melakukan terlebih dahulu baru memberitahu atau bagaimana? Terima kasih. Eh, ya, bagus ya pertanyaannya. Ini memang maksudnya ada dua pernyataan yang berbeda terkait ini nanti, maksudnya terkait apa yang ditanyakan Fatin tadi ya. Ketika kita punya ilmu itu, ketika kita ditanya apakah kita harus memberitahunya, tetapi kayaknya kita takut untuk memberitahunya soalnya kita belum mengamalkannya, seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Ya alangkah banyak. Di sini kan tadi dijelaskan bahwasanya kemarin dijelaskan maksudnya sebaik-baiknya orang yang menuntut ilmu atau seorang santri atau thalabul ilmi itu dia mendapat buah dari ilmu tersebut ketika dia menyebarkan dan mengamalkan ilmu tersebut. Jadi ketika kita tahu, kita lebih baik, maksudnya walaupun kita ini ilmu yang apa ya, maksudnya kita mengetahui akan tapi kita belum mengamalkannya. Ketika kita tahu, alangkah baiknya itu kita memberi tahu dahulu. Mungkin yang ditanyakan tadi atau yang kita jawab itu menjadi solusi. Tapi alangkah baiknya lagi ketika kita sudah mengamalkannya seperti itu. Soalnya ada istilah ulama su, maksudnya ulama su itu istilah, paham lah ya, maksudnya istilah orang yang alim yang sering menganjurkan kepada orang lain, terus sering memerintahkan kebaikan kepada orang lain, memerintahkan hal inilah kepada orang lain. Tapi dia sendiri itu tidak melakukannya. Nah, itu kan istilahnya apa ya? Ya sebutan di kitabnya ulama su seperti itu. Nah, untuk masalah Fatin di sini maksudnya ketika memang itu apa ya? Memang itu sudah menjadi pokok masalah yang ditanyakan tersebut soal amalan-amalan dan sebagainya, mungkin diberitahu saja. Nah, di belakangnya nanti kamu juga menanyakan apa sih ini, mengamalkan amalan-amalan tersebut seperti itu. Terima kasih, Mas. Oke, mungkin ini ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini dari sahabat Muhammad Insanul Mahfud. Bertanya seperti ini, Mas. Tanya, Kak, warai sama wirai itu sama enggak? Seperti itu. Apa-apa? Warai sama wirai itu sama enggak? Seperti itu pertanyaannya. Warai sama wirai.
Ya. Kalau warak, ya itu berasal kalau eh, tahu saya, maksudnya kata kata wirai itu berasal dari kata warak yang artinya itu menjaga diri, maksudnya menjaga diri atau bertakwalah. Ketika orang yang wirai itu orang yang sebenarnya malu berbuat maksiat kepada Allah dan manusia. Sebenarnya ya kata wirai tadi itu asalnya katanya wara. Maksudnya pada paham kan, orang yang wirai, orang-orang ya orang yang bertakwa lah. Orang yang wirai itu orang tersebut tuh ketika melakukan maksiat, ketika melakukan perbuatan yang tidak sesuai perintah Allah itu malu seperti itu. Tadi pertanyaannya warai sama warai. Itu isim maf'ul sama isim. Nanti itu dijelaskan pada itu saja kelas nahwu shorof. Seperti itu ya. Ya, mungkin seperti itu ya dari Mas apa tadi? Sahabat Muhammad Insanul Mahfud. Oke, mungkin dari sahabat-sahabat lain mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin Oke, bertanya. sahabat. Iya, silakan. Baik, tadi kan disinggung tentang ilmu yang wajib dipelajari secara fardu ain atau fardu kifayah. Kalau kita lihat di Indonesia ini kan pembelajarannya kan sesuai kurikulum gitu kan. Sedangkan ada seorang wanita yang belum tahu ilmunya haid. Jika dia mengeluarkan darah sebanyak berapa hari, mampet beberapa hari, keluar dari beberapa hari lagi, itu haid apa tidak? Dia tidak tahu ilmunya haid. Sedangkan di sekolahan, diajarkan di kurikulum, itu ada mata pelajaran yang bersifat fardu kifayah. Bagaimana pendapat Anda? Sistem pembelajaran di Indonesia seperti ini. Apakah kita tetap mempelajari yang di kurikulum itu, sedangkan waktu kita yang untuk mempelajari haid itu kita kekurangan? Bagaimana pendapat Anda? Terima kasih. Dari siapa tadi, Mas? Apa? Sahabat Abid, Mas. Zain Abid. Oh, sahabat Zain Abid. Ya, ya itu ya. Maksudnya tadi kan saya menjelaskan terkait istilahnya di sini ilmu yang dianjurkan untuk, maksudnya menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajari, ya seperti ilmu-ilmu tadi, ilmu agama, kemudian terkait tadi kalau terkait kasusnya yang ditanyakan apa ilmu haid dan lain sebagainya, itu saya mengkritik itu apa ya, istilahnya apa ya, ketika kurikulum di Indonesia itu maksudnya kan kalau maksudnya kan kurikulum pendidikan ya, maksudnya terkait kurikulum agama ya, itu istilahnya harus apa, disesuaikan lah ketika ya maksudnya tingkatnya mungkin SD atau SMP, itu harus disesuaikan, ketika mulai haid ini harus sudah ada pelajaran terkait haid dan sebagainya. Entah ketika itu ya saya mungkin maksudnya bukan dari background pendidikan ya, maksudnya
bukan dari bagaimana cara mengubah kurikulum pendidikan itu saya kan juga kurang paham tersebut. Akan tapi alangkah baiknya ini kan masuk ke ya Kementerian Agama kan berkecimpung dalam hal ini kan maksudnya. Nah, alangkah baiknya tuh seperti itu maksudnya ketika pelajaran yang fardu kifayah akan tapi yang fardu ain juga sangat-sangat dibutuhkan itu dahulukan lah, maksudnya disisipkan lah seperti itu kalau saran saya. Kemudian untuk kan bisa juga ada tambahan-tambahan pelajaran. Kemudian juga menjadi kewajiban istilahnya orang tua ya, kewajiban orang tua untuk mendidik anak-anaknya tersebut, mendidik anak perempuannya tersebut, untuk mengetahui bagaimana ini haid, ini darah nafas atau apa, seperti itu ya, Mas Zen. Terus Mungkin izin ada bertanya lagi. Kalau untuk tambahan lagi, batasan fardu kifayah tanggapan. tadi kan pada suatu wilayahnya itu batasannya desa, kecamatan, kota atau provinsi atau negara gitu. Lalu Itu bila ada suatu ilmu fardu mungkin kifayah, nah ada satu orang yang sudah mempelajarinya, tapi dia kafir. Nah, kita sebagai orang Islam, sedangkan kita yang orang Islam belum bisa. Apakah kafir tadi itu sudah cukup untuk menggugurkan fardu kifayah? Terima kasih. misalnya seperti apa? Semisal orang kafir Misal lah, mempelajari ilmu fardu kifayah. eh, Seperti ya kayak apa ya, suatu ilmu yang kayak sains yang jelimet gitulah, yang kompleks, yang tingkatnya sudah kompleks. Itu kan orang Islam kan tingkat belajarnya kan males-malesan kan. Nah, apakah sudah cukup untuk menggugurkan fardu kifayah? kalau kan tadi konteksnya ilmu apa ya? Tadi aku menjelaskan terkait tentang tadi ilmu jenazah ya, menyolatkan jenazah. Kalau semisal apa ya, orang kafir menyolati ya dia nggak mungkin kafir, dia bakalan Islam kayak gitu. Orang kafir mempelajari syariat agama kita. Sebelum-sebelumnya kan pasti akidahnya mesti kan dipelajari juga. Nah, kalau terkait fardu kifayah itu dijelaskan itu nggak hanya satu aja, maksudnya sebagian. Jadi batasannya itu nggak hanya satu orang langsung gugur, tapi sebagian masyarakat. Jadi ketika satu orang tersebut sudah melajari itu nggak belum bisa menjadi apa istilahnya patokan, maksudnya fardu kifayah gugur. Alangkah baiknya lagi ketika ada orang Islam yang sesama agama itu mempelajari juga terkait tadi ilmu menguburkan jenazah, memandikan jenazah dan sebagainya tadi. Seperti itu Mas Adit. Jadi istilahnya fardu ain dan fardu kifayah tadi kan fardu ain dibebankan pada individu masing-masing ya. Kalau terkait fardu kifayah itu kan untuk keseluruhan. Nah, tapi ketika sudah ada sebagian masyarakatnya, batasannya untuk batasan masyarakat itu ya kalau ada penjelasan di sarahnya itu di satu desa, baik itu desa atau kota ya, suatu wilayah istilahnya, suatu wilayah pemukiman minimal itu 40 orang. Nah, ketika sudah ada sebagian yang menuntut ilmu atau istilahnya sebagian yang mondok, nah itu yang lainnya tidak diwajibkan untuk menuntut ilmu tadi jenazah. Nah, tapi ketika kewajibannya fardu ain seperti menuntut ilmu agama tadi, yaitu alangkah baiknya sebagian anak-anak di masyarakat wilayah tersebut disuruh mondok aja, suruh belajar maksudnya. Khusus untuk
di masyarakat tersebut. Seperti itu Mas Adi. Kalau batasan keguguran kewajiban fardu kifayah itu apakah sampai batas dia mau belajar atau dia harus alim? Oh, bukan harus alim. Menuntut ilmu kan eh, istilahnya apa ya? Prosesnya, maksudnya ada kemauan lah, sudah terjun lah. Enggak, kalau urusan alim kan nanti itu hasilnya itu dia mau aja, maksudnya kewajiban, maksudnya dia melaksanakan untuk menuntut ilmu. Berarti kalau ada suatu wilayah yang ada satu ilmu yang bersifat fardu kifayah, dia cuma ingin menggugurkan kewajiban, berarti dia belajar tapi belajar aja supaya gugur kewajiban, tapi dia malas-malasan. Itu apakah sudah gugur kewajiban? Konteksnya ketika istilahnya gini loh, maksudnya orang yang tadi kan fardu kifayah itu kan tadi diwajibkan pemerintah di dalam kita tadi kan ketika tidak ada sama sekali itu malah pemerintah wajib memaksa untuk orang tersebut untuk belajar kayak gitu. Kalau sifatnya belajar dia malas-malasan dan lain sebagainya kan sifatnya. Kalau ketika alangkah baiknya itu ya dia di sini dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam belajar, kemudian untuk apa bisa sampai menyebarkan dan mengamalkan ilmu yang dia pelajari ke masyarakat agar eh, menjadi pembuka jalan juga bagi orang-orang yang istilahnya eh, kurang pintar atau bodoh itu yang tidak mengetahui terkait syariat sholat, kemudian syariat zakat, kemudian terkait muamalah hubungan sama manusia. Seperti itu Adi. Berarti giat belajar itu hukumnya cuma wayam bagi ya, sebaiknya saja ya, tidak wajib ya. Berarti ya dapat disimpulkan keguguran kewajiban itu cukup dengan belajar walaupun malas-malasan gitu ya. Kalau ini diputuskan repot ya. Ini repot kalau ini diputuskan sebagai cuma gugur kewajiban cuma belajar. Iya. Ya tadi itu kalau bisa menyebarkan dan mengamalkannya itu konteksnya ya ketika maksudnya ketika hanya istilahnya hanya dia niatnya mewajibkan keguguran saja ya tidak bagus maksudnya, sangat repot sekali di suatu wilayah tersebut. Begitu Adit. Kita ada tanggapan lain dari Adit sendiri. Terus kalau ilmu hal, apa ilmu hal itu terkait dengan sholat, zakat dan sekitarnya itu apakah bisa kita simpulkan ilmu hal kan ilmu yang kita butuhkan sekarang. Ya bila ada seorang anak yang belum bisa naik sepeda, apakah naik sepeda itu termasuk ilmu hal? Jadi kalau terkait pengertian ilmu hal itu seperti tadi itu di dalam keterangannya itu terkait ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku, maksudnya cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sama manusia. Jadi ambil ya hablum minallah hablum minannas seperti itu. Ilmu untuk mencapai hal tersebut itu termasuk ilmu hal. Bisa juga ketika istilahnya kalau keadaan sekarang kita dituntut untuk bisa naik sepeda, itu bisa juga wajib untuk mempelajari.
Ya mungkin karena seperti itu dulu dari saya Abid ya. Mungkin karena waktunya ini terbatas sampai jam 5, eh, mungkin ngaji Nusantara pada sore hari ini eh, bisa dicukupkan terlebih dahulu. Mungkin nanti kalau ada apa ya yang ingin didiskusikan mungkin dari bisa langsung lewat chat dengan Mas Miftah seperti itu ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, mungkin Ya, sebelum ditutup dari Mas Miftah ada. ya mungkin itu ya, maksudnya terkait tadi di pasal ini keutamaan hakikat dan ilmu dan keutamaannya itu untuk kewajiban untuk menuntut ilmu bagi seorang muslim dan muslimat itu wajib hukumnya. Kemudian ada juga ilmu yang hukumnya fardu ain dan fardu kifayah seperti itu. Nah, tadi eh, pokoknya kita di syairnya Muhammad tadi kita dianjurkan istilahnya pesan dari syairnya tadi kita jangan sia-siakan waktu lah. Kita gunakan waktu kita untuk menambah ilmu kita karena ilmu ini sebagai penghias kita untuk sifatnya ilmu ini sebagai apa ya penjelas bagi kita untuk mengetahui yang sesuatu yang tidak jelas seperti itu. Ya mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Apabila ada diskusi lanjut ya bisa nanti menghubungi secara pribadi. Kemudian apabila ada kesalahan kata dan kesalahan lain-lainnya saya mohon maaf seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya yang telah saya bacakan. Amin. Oke. Terima kasih kepada Mas Miftah. Saya selaku moderator pada sore ini izinkan menyimpulkan kesimpulan. Oke, untuk yang pertama pada pasal pertama ini diawali dengan hadis Rasulullah yang cukup terkenal yakni thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Artinya menuntut ilmu itu wajib wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan di pasal ini juga diterangkan bahwa ilmu yang paling utama itu adalah ilmu hal, sedangkan amal yang paling utama itu menjaga menjaga ilmu hal itu. Terus kemudian di sini juga dijelaskan mengenai tadi bahwa menuntut ilmu yang mengantarkan kepada perkara wajib itu juga wajib hukumnya. Misalkan pada haji itu kan membutuhkan kendaraan seperti pesawat. Nah, dari sana dengan mempelajari ilmu pesawat juga merupakan hal yang wajib bagi kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Miftah. Oke, terima kasih semuanya dan terima kasih Tata. Teman-teman bisa live